Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raifat Febriansyah dengan NIM A11 2023 14 936. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya sistem tertanam koneksi Arduino Uno dengan koneksi ESP32 dengan MySQL. Dan nanti hasilnya dapat menyalakan dan mematikan dua buah lampu dengan kontrol melalui WhatsApp. Nah, di sini saya menggunakan tiga kode. Jadi yang pertama ada kode dari Arduino-nya sendiri, Arduino EDA. Lalu ada kode dari VS Code untuk mengatur WA dan satu kode lagi untuk mengatur API dari HTTP-nya. Oke, lanjut kita akan membahas sedikit tentang kode-kodenya mulai dari yang Arduino sendiri. Oke. Si Arduino ini tentu sini kita harus memanggil WiFi dan HTTP client. Ini adalah WiFi-nya, ini adalah HTTP-nya. Ini ada inisialisasi dari lampunya, koneksi ke WiFi-nya, dan ini membaca ID-nya. Jadi ini fungsi ini digunakan untuk memilih nanti. Misalkan yang mau dipanggil, yang mau diambil datanya itu adalah HTTP yang ada ID 1 atau ID 2 atau ID 3 dan seterusnya. Tergantung yang dimasukkan ke dalam sini. Nah, di void loop sendiri di sini ada status 1. Nah, ini untuk cek LED 1. Jadi, cek LED 1 dia akan eh, menyalakan atau mematikan LED 1 jika data dari HTTP dengan ID 1 hasilnya adalah true atau satu atau on. Lalu string status 2 ini untuk yang ke lampu keduanya. Nah, ini di dalam else. Jadi kode ini hanya akan dioperasikan jika ESP-nya terkoneksi dengan internet, will connected. Apabila ESP-nya terputus, maka di sini akan ngeprint println serial WiFi putus. Dan pembacaan data ini dilakukan selama setiap 3 detik sekali. Jadi data yang di API akan dibaca setiap 3 detik sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas data kode di bagian ini, di bagian yang WA WebJS-nya. WA WebJS-nya sama seperti kemarin, cuman ada beberapa yang diubah, yaitu adalah di bagian koneksinya. Koneksinya kan kemarin kita eh, mungkin kayaknya lebih enak kalau misalnya kita bahasnya dari yang ini dulu, yang proses update. Nah, sini adalah eh, ini adalah web untuk menampilkan data dari database yang berisi tentang data on off-nya dan ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kurang lebih data API. Ada ada lampu, ada lampu kamar utama, lampu teras. Ini statusnya off semua. Oke, selanjutnya kita akan coba membahasnya lagi di bagian edit. Jadi di edit ini juga sebenarnya tidak ada perubahan ya. Hanya saja di sini kan ada insert history ya. Insert history. Jadi setiap kita menambahkan data atau merubah status dari lampunya menjadi dari mati ke menyala, maka ini historinya akan terupdate otomatis. Sini. Oke, yang penting ini adalah di sini di bagian baca lampu. Jadi di sini aku membuatnya gini. Jadi dia hostnya dulu localhost, username-nya root, passwordnya song kan. Terus kita tuliskan database-nya apa, API ST. Lalu kita koneksikan, kita koneksi MySQL connect, masukkan semuanya variabel. Nah, jika dia tidak connect maka die, koneksi gagal. Oke. Jika ini adalah kode if, ini dia untuk mendapatkan ID dari URL-nya sendiri. Jadi nanti yang menentukan API-nya kan di belakangnya ada
ID sama dengan satu atau dua lah ini yang ditentukan dari sini. Nah, lalu fungsi dari ID ini untuk apa? Ada di sini dipanggil query select status. Artinya dia mengambil data status dari uh, bukan dari tabel kolom status. Dia melihat data kolom status dari tabel data rumah yang ID-nya sama dengan variabel ID. Nah, tergantung ID-nya nih nanti di websitenya URL ditulis ID sama dengan satu, maka dia akan ambil data di ID satu. Jika dia ID sama dengan dua, dia akan ambil data dari data kedua. Oke, selanjutnya if numrow result lebih dari 0. Nah, echo row status. Oke, berarti ini fungsinya untuk eh, merubah datanya, menyimpan datanya ke status fetch SQL fetch result. Jadi dia menyimpan hasil dalam variabel result. Oke, echo dia row, dia panggil datanya adalah status. Ini yang dia panggil di sini berarti. Yang ini. Nah, yang on, off. Jadi kalau misalnya ini kita ini belum diupdate ya. Harusnya ini off. Nah, off. Kalau kita on kan, maka ini juga akan on. Oh, ini ID sama oh sorry. ID sama dengan satu. Nah, on. Kalau ini kita off kan, kita off kan, ini akan jadi off. Jadi itu fungsinya untuk ini aja tadi. Saya lanjut. Sekarang adalah di bagian ini, bagian WA WebJS. Jadi WA WebJS masih sama seperti kemarin, cuma ya ini koneksinya tidak kepake database dari WA WebJS, tapi kita pakai database yang sama seperti MySQL-nya. MySQL dari ASP-nya itu di sini saya pakainya API-ST. Oke, sini sama seperti kemarin sih Kak. Yang pentingnya di sini yang kita harus bahas itu mulai dari ini client on message read. Jadi jika WA saya menerima chat chat dari siapapun itu, aslinya ini bisa kita atur kalau dia message saja dia hanya menerima respon dari kalau ada pesan masuk. Sedangkan kalau message script ini jika ada pesan baru. Jadi entah itu pesannya dari saya, dari teman saya, dari siapapun, kalau memang itu pesannya baru, maka dia akan mengeksekusi kode yang ada di dalam sini. Nah, kode di dalam sini ini apa? Ini fonts match. Nah, ini saya pakai match ini adalah untuk supaya pesannya tuh jadi singkat, jadi ringkas kalau di WA. Jadi di WA ini, hmm, ini saya pakainya L, L ditambah lampu keberapa. Misalkan L1, maka lampu satu ini on atau off. Jadi lampu satu on atau off. Nah, jadi fungsinya gitu. Ini untuk mendeteksi aja, eh, input yang saya masukkan itu seperti apa baru dia tereksekusi. Jika match, jika di hasilnya cocok, maka ID sama dengan match satu. Jadi dia ambil ID-nya satu, status sama dengan match 2. Nah, statusnya ini. Jadi yang D ini adalah untuk match satu, yaitu untuk ID-nya, sedangkan ini untuk statusnya. Nah, setelah ini dapat datanya, lalu ini tuh uppercase agar hurufnya konsisten ya, jadi berarti huruf besar ya. Terus connection titik query update data rumah set status sama dengan tanda tanya where ID sama tanda tanya. Nah, status koma ID. Nah, jadi ini itu saya lupa namanya apa, cuman tanda tanya ini maksudnya adalah tanda tanyanya diganti oleh variabel yang ada di sini. Jadi ini dipanggil pakai variabel ini. Jadi ada variabel status, variabel ID ini dimasukkan ke sini. Jadi status untuk mengganti ini, ID untuk mengganti ini. Nah, itu.
ini cuma ya jika error maka dia mengirimkan pesan error gagal update. Nah, jika jika ini enggak error, maka ini dia kasih ini dia connection titik query insert into history lainnya untuk menambahkan ke historinya. Jadi mau ditambahkan lewat WA, mau ditambahkan lewat websitenya tadi, lewat API-nya langsung atau lewat sini, maka akan hasilnya sama. Hasilnya akan ada historinya yang ditambahkan. Lalu message reply. Nah, ini setelah kita menulis L, misalkan L1-nya, maka dia akan membalas dengan ini. Lampu 1 statusnya on, dinyalakan, centang, atau dimatikan. Nah, titik 2 ini kalau di PHP ini untuk untuk pilihan. Jadi jika jika iya maka ini, jika tidak maka ini. Nah, kan ini gini, jadi bacanya gini. Jika statusnya on, maka dia dinyalakan. Jika dia statusnya tidak on, maka yang dikirimkan adalah dimatikan. Nah, ini kode PHP seperti ini kurang lebih. Else if message body start with s. Nah, ini saya juga menambahkan untuk mengecek statusnya. Jadi saya pakai slash s lalu ditambahkan huruf slash s lalu ditambahkan angka. Si angkanya misalkan slash S1 maka dia akan mengecek status dari lampu 1. Jika S2 maka dia akan mengecek status dari lampu yang kedua. Ini sama seperti tadi, standar saja sebenarnya. Oke, mungkin akan saya setup dulu sebentar di OBS-nya biar kelihatan. Saya akan pakai kamera laptop saja mungkin di sini. WA. Nah, coba kelihatan. Di sini saya menggunakan dua lampu. Jadi lampu lampu pertama itu lampu orange, lampu kedua adalah lampu merah di sini dapatnya. Oke, saya coba tes di sini. Kita tambahkan slash eh, seperti yang saya tulis tadi L1 on. Nah, lampu oranye akan menyala. Nah, ini ya menyala. Lalu kita coba slash L2 on. Nah, lampu merahnya juga menyala nih. Dua lampu menyala. Oke, ini kurang jelas ya. Saya besarin dulu. Oke, nih dua lampu. Saya akan coba matikan sekarang. Slash L1 off. Maka yang oranye akan mati. Nah, saya akan lakukan slash L2 off. Maka lampunya akan mati. Lampunya. Sekarang kita akan coba slash S-nya. Jadi saya akan baca slash S. Slash S1. Nah, status lampunya off. Saya akan coba slash L1 on dulu. On. Nah, sini lampu oranye menyala. Bentar, saya angkat dulu. Nah, ini lampu oranye menyala. Lalu, coba kita cek statusnya lagi. Slash S1. Wah, harus huruf besar kayaknya. Ya, harus huruf besar. Sorry. Lupa. Nah, nih, status lampunya ID1 keterangan lampu teras on. Nah, saya, saya matiin lagi biar nggak boros listrik. Slash L1 off. Oke. Aduh, lampunya copot.
slash L2 on. Nah, nih lampu keduanya nyala. Coba kita slash S2. Nah, status lampu 2-nya on. Coba kita matikan sekarang. Slash L2 off. Nah, lampunya mati. Oke, selanjutnya kita coba status lagi. Biar pas memastikan aja. S2. Oke, terlihat jelas ya di sini ya. Oke, terlihat kan? Oke. Jadi, lampu yang ada di ESP32 ini dia terkoneksi dengan WiFi dan dipanggilnya nanti dia mengambil datanya dari API yang ada di website ini tadi, baca lampu dan lain-lain ini. Nah, oke. Jadi kurang lebih demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Eh, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.